senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada saat ini. Ya, sebagaimana tadi dibilang bahwa pembahasan kita itu tema besarnya itu adalah karakter dan karisma gitu ya. Tapi pada saat ini kita mungkin gak akan banyak ngebahas soal masalah karisma. Saya bahas sedikit di bawah gitu ya. Tapi kita akan banyak fokus ke masalah karakter, terutama tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama dan hubungan juga dengan diri sendiri. Jadi fokus kita ke situ ya hari ini. Jadi saya mau kasih batasan dulu sebelum kita mulai. Jadi supaya saudara bisa paham kita ke arah mana gitu. Jadi kita akan ngomongin soal masalah hubungan. Banyak tentang diri kita sendiri, hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya saya akan bahas karisma sedikit di bawah, sedikit banget gitu ya, tapi nanti akan ada sedikit. Dan saya mesti kasih warning juga sama saudara gitu ya, ini topiknya agak berat dikit nih. Jadi agak mikir gitu ya, Jadi saya harap udah sarapan pagi, karena akan ada sedikit latihan otak gitu ya. Karena kita akan ngebahas sedikit yang rada-rada berat nih ya, pada hari ini. Pas jam makan siang lagi ya. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai pembahasan kita Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan demikian. Ini ayat yang kayaknya sih udah gak asing lagi nih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini adalah jawaban Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditanya hukum apa yang terutama dan dia mengatakan hukum ini yang terutama. Jadi kedua hukum ini kalau kata Alkitab diringkas ya kedua hukum inilah. Dan kita sebenarnya pernah menyinggung mengenai ayat ini beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama sih, udah bertahun-tahun yang lalu kira-kira ya. Saya lupa tepatnya kapan. Kita ngebahas mengenai masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Jadi ini kalau andai kata Bapak Ibu Saudara mau flashback lagi bisa mungkin cari khotbahnya masih ada di YouTube kayaknya. Dan pada waktu itu kita ngambilnya dari konteks yang berbeda dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20-21, saya ulang sedikit ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21 mengatakan begini, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi memang ada hubungan antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mengasihi manusia. Kalau andai kata kita bilang bahwa saya mengasihi engkau Tuhan, dari sini kita angkat tangan, tadi lagu andai kata kita menyembah Tuhan lalu kita nangis gitu ya, tetapi sebetulnya kita tidak mengasihi saudara kita membenci saudara kita, sesama kita. Ini Alkitab mengatakan bahwa itu berdusta. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Allah tetapi saudara membenci manusia. Ayatnya ini 1 Yohanes 4 ayat ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena barang siapa mengasihi Allah ya dia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi memang ada hubungan antara keterkaitan antara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tetapi pada saat ini kita akan ngebahas dalam konteks yang beda lagi ya. Ini saudara pengingat sedikit dari apa yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tetapi sekarang kita akan membahasnya dalam masalah mengasihi Allah dan mengasihi sama ini dalam konteks yang rada berbeda dari yang kita pernah bahas sebelumnya. Oke, kita siap ya. Kita akan bagi 3 segmen. Yang pertama kita ngomongin soal masalah mengasihi diri sendiri, lalu mengasihi sesama, lalu terakhir kita akan bicara mengenai mengasihi Tuhan. Oke, kita mulai. Yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Muncul ya? Oke. Kalau andai kata dilihat di atas, itu ada yang dikasih merah, yaitu kasihilah dirimu sendiri. Karena ini kan bilangnya begitu ya.
Kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ya berarti ya kita mesti mengasihi diri kita sendiri. Wajar nih, kasih sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, tapi sebelum ngomongin soal masalah itu ada yang harus diperhatikan sebenarnya. Yang mesti diinin begini, pikiran kita itu seperti komputer nih. Kalau dianalogikan pikiran kita itu seperti komputer. Jadi sebenarnya tiap-tiap di antara kita punya program yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Tiap-tiap di antara kita punya. Kita diprogram. Dan program ini mengatur bagaimana seharusnya kita berperilaku. Mengatur bagaimana seharusnya kita memandang orang lain harusnya berperilaku. Apa yang harus kita percaya, pantangan apa yang nggak boleh dilanggar, apa yang harus saya inginkan, apa yang tidak harus saya inginkan. Dunia ini seharusnya seperti apa, bagaimana kita harusnya berpikir, ini semuanya diatur oleh program yang ada di dalam otak kita. Coba ngomong ke teman sebelah, kamu punya program loh. Iya. Karena memang kenyataannya begitu. Kamu punya apps di otak kamu. Ada aplikasi yang ditanam di dalam otak kita dan aplikasi ini, program ini mengatur semuanya gitu. Yang kita lakukan terlihat dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya tanpa kita sadari diatur oleh program yang ditanam di dalam otak kita. Ambil contoh misalnya ya. Saya ambil contoh. Misalnya nih, kan biasanya kalau andai kata kita waktu masih kecil, kita kan orang tua kita ngelarang kita untuk melakukan sesuatu, ya enggak? Jangan lari-lari pada waktu maghrib. Itu kan nggak dikasih tahu reasonnya kenapa, yang pasti itu diajarin aja. Itu kan kayak dikasih program tuh sebenarnya di dalam otaknya. Dan bisa jadi sampai gede tanpa kita sadari, kalau andai kata maghrib kita masuk rumah. Ya, bisa jadi, ya kan ya. Karena kita diajarin dari kecil begitu. Itu kan program, bentuk program sebenarnya. Yang dimasukin ke dalam otak kita tentang apa yang harus kita percaya dan apa yang harus nggak percaya, apa yang harus kita nggak percaya gitu. Ya ini lepas dari positif negatif ya. Tetapi memang sebetulnya memang ada program-program yang diinstal di dalam otak kita tuh, yang mengatur perilakunya kita. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang harus kita lakukan, nggak harus kita lakukan dan seterusnya. Siapa yang masukin ini? Nah ini banyak nih. Siapa yang install? Siapa yang install program di otak kita? Siapa yang install program dalam kehidupan kita sebenarnya? Banyak nih, banyak teorinya. Gitu ya. Ada yang bilang innate, ya. Ada yang bilang ini bawaan orok. Innate itu bawaan orok. Emang dia lahirnya udah begitu. Gitu. Ada yang bilang pembelajaran diri sendiri dari mengamati perilaku orang lain. Gitu ya. Perilakunya ada orang berperilaku lalu ditiru gitu ya. Lalu ada juga yang dibentuk oleh diri sendiri, belajar sendiri gitu ya. Ada juga dari community, dari orang tua, dari lingkungan, dari gereja, ya kan? Saudara kan juga di gereja, di sekolah minggu kan diajarin juga. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Itu semuanya itu bentuk program, pemrograman tuh sebenarnya. Bentuk pemrograman yang di setel di dalam pikiran kita gitu sebetulnya. Dan itu bisa terbawa sampai dewasa. Ini pahami ini dulu ya, bahwa kita semua punya program. Didikan orang tua dan oleh karena itu program kita satu sama lain itu bisa beda. Bisa beda karena background latar belakang kita beda-beda. Tapi yang pasti kita semua punya pemrogramannya ini. Semua punya. Nah ini masalahnya adalah, sorry saya agak cepat sedikit ya. Masalahnya adalah, gak semua pandangan program yang dicetel, ditaruh di dalam pikiran kita, itu benar. Itu masalahnya. Yang menyebalkannya adalah, begitu kuatnya pemrograman itu oleh orang tua, lingkungan, saya nggak tahu bahkan oleh diri sendiri. Begitu kuatnya pemrograman itu sampai kita sendiri nggak menyadari bahwa program itu salah. Sampai kita sendiri nggak menyadari bahwa apa yang kita percaya itu keliru. Karena begitu kuatnya gitu. Orang lain mungkin bisa ngelihat kayaknya kamu keliru, tapi kita sendiri nggak menyadari bahwa saya itu salah. Karena memang udah diajarin kayak begitu gitu ya. Nah ini butuh
introspeksi diri ini sebenarnya untuk modal seperti ini. Tapi apa yang kita percaya, apa yang program yang ada dalam diri kita menentukan seperti tadi lagi ya. Bagaimana kita berperilaku dan bagaimana nanti kita memandang kebahagiaan itu apa. Hidup itu seperti apa sebenarnya. Jadi penting sebenarnya untuk memandang ke dalam diri kita sendiri dan untuk menganalisa, bahasanya keren banget. Menganalisa apa yang kita percaya. Ini kayak orang bawa keranjang apel. Satu keranjang apel. Nah, di dalam keranjang apel itu bisa jadi ada apel-apel yang busuk, dalamnya ada uletnya. Kalau dibiarin, uletnya ini nyebar ke apel-apel yang lain. Lalu bagaimana kita tahu bahwa ini apel yang bagus, ini apel yang busuk, yang mesti dibuang? Ya keluarin dulu semua apelnya dari keranjang, dicekin satu-satu. Apel yang bagus masukin lagi ke keranjang. Apel yang jelek dibuang supaya enggak mencemari apel yang bagus. Pikiran juga modelnya kayak gitu. Jadi sekarang pikiran yang ada dalam kita, ragukanlah. Pertanyakanlah, uji, ini benar apa enggak sebenarnya? Apa memang harusnya begitu? Apa yang saya percaya itu benar? Apakah yang saya pikir itu benar? Apakah seharusnya begini? Coba tanya diri sendiri. Ragukanlah apa yang saudara pikirkan. Tuh kan, udah mulai berat kan? Belajar meragukan apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara percaya. Uji satu-satu. Ujinya pakai apa? Ujinya itu pakai firman Tuhan dong. Jembrengin sama firman Tuhan gitulah dalam bahasa sehari-harinya, iya gak? Karena firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-17, segala tulisan dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya memang itu fungsi firman Tuhan begitu. Oleh karena itu apa yang kita percaya mesti di cross check gitu dengan apa firman Tuhan, benar apa enggak gitu sebenarnya. Apa yang semua yang kita pikirkan, semua yang kita percaya. Nah ini ada kalanya memang kita butuh refleksi dulu, ya, refleksi bukan pijet nih ya. Tetapi menarik diri kita mikirin gitu ya, ini benar enggak nih gitu. Ini saya kasih contoh yang mungkin pemikiran-pemikiran yang mungkin harus dipikirin ulang. Jadi harus dipikirkan ulang, gitu ya. Yang mungkin ada di sebagian dari antara kita, mungkin nggak semuanya, tetapi ada di dalam pikiran kita yang mungkin harus dipikirkan ulang. Saya kasih dua contoh ya. Yang pertama gini, yang pertama itu saya akan bahagia kalau andai kata saya punya banyak uang. Ini seringkali memang bisa jadi nggak diucapkan, tetapi kerasa. Terasa tuh di dalam diri. Apalagi buat nih mohon maaf, biasanya kan yang mikirin begini kan mereka-mereka yang termasuk saya ya. Kalau lagi bergumul dalam masalah keuangan, nih enggak? Kalau kita lagi bergumul dalam masalah keuangan, terus kepikiran gitu ya, aduh, ini bisa kepikiran kayak gini nih, saya akan bahagia kalau andai kata, karena gini, kalau saya punya uang, masalahnya selesai, kalau masalah selesai saya happy, gitulah kira-kira. Gitu ya. Dan yang menyebalkannya kan kita semua kan punya problem keuangan, hampir semuanya gitu kali ya. Sehingga tuh jadi konotasinya gini, jadi konotasinya adalah saya akan bahagia kalau andai kata saya punya uang, saya punya banyak uang, saya akan happy, hidup saya akan happy gitu. Tapi coba pertanyakan bener-bener deh di dalam hati ya, apa emang bener begitu? Ya ini kan seringkali kita nggak menyadari bahwa ini bener apa salah sih gitu. Kita nggak pernah menanyakan pemikiran itu sebenarnya, tapi coba pertanyakan ya, jujur ya.
Ada banyak orang punya banyak uang. Tapi nggak happy itu. Di Indonesia itu orang kaya banyak. Banyak yang berduit. Tapi dibilang happy, nggak semuanya happy gitu nih. Jadi uang itu bukan satu-satunya faktor yang bikin happy. Jadi kalau andai kata dibilang saya akan bahagia jika saya punya banyak uang, sebenarnya mitos tuh. Gak bener juga gitu. Karena terbukti orang yang punya banyak uang belum tentu bahagia. Jadi memang itu ada satu hal yang harus dipertanyakan. Itu pemrograman kita tuh yang bereaksi terhadap satu masalah. Ketika kita punya satu masalah, pemikiran kita jadi sempit gitu. Lalu menganggap solusi dari masalah itu adalah seperti jalan keluar untuk semuanya gitu. Tapi itu patut dipertanyakan. Dan kebenarannya kan begini ya, kebenarannya adalah kalau kita terikat dengan sesuatu, ini berlaku bukan cuma dengan uang nih. Kalau kita terikat dengan sesuatu, sesuatu itu hanya akan mendatangkan kesenangan yang bersifat sementara. Setelah itu, keterikatan itu justru akan menimbulkan rasa cemas, insecure, takut. Karena kita takut kehilangan. Lalu nih, ini kayaknya berat nih. Pikirin dulu nih ya, pikirin dulu nih. Kalau kita terikat dengan sesuatu, kalau kita ngedapatin sesuatu itu bisa mendatangkan kesenangan sementara. Tetapi setelah selesai masa bulan madunya, jangan salah loh. Keterikatan itu akan menyebabkan kita insecure justru. Ambil contoh. Uang deh ya, yang simpel lagi, yang tadi, yang kita udah bahas. Kalau kita ngerasa bahwa uang itu adalah jawaban dari semuanya dan kita mati-matian mencari uang. Uang itu bisa membuat kita happy sementara waktu. Tapi setelah selesai bulan madunya, kita akan takut kehilangan uang. Karena kita menganggap bahwa uang itulah yang membuat saya bahagia dan saya nggak bahagia, saya nggak mau kehilangan uang. Makanya jangan salah, orang kaya itu banyak yang pelit. Kenapa pelit? Gak mau kehilangan duit. Kenapa gak mau kehilangan duit? Saya gak mau gak bahagia, karena saya kehilangan duit, berarti saya kehilangan kebahagiaan. Itu kan pandangannya. Saudara mau ngelepasin kebahagiaan, karena kebahagiaan udah identik sama duit. Mau ngelepasin kebahagiaan? Gak mau. Jadi gimana caranya supaya saya tetap bahagia? Saya pegangin tuh duit, jadi pelit. Tapi itu kan sebenarnya wujud insecure. Lagi ya. Nih di Indonesia ini banyak koruptor. Coba lihat deh yang koruptor. Mereka orang miskin. Bukan. Apa mereka tinggal di gubuk di pinggir rel kereta? Mereka korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan. Kebanyakan dari mereka tuh orang kaya. Yang kita pikir seharusnya cukup. Coba perhatiin kasus-kasus terakhir. Rumahnya banyak, dia ada di mana-mana. Iya enggak? Mobilnya banyak, hartanya kayaknya mewah-mewah. Pasangannya bawa tas yang harganya puluhan juta. Yang kalau dihitung-hitung mungkin gaji kebanyakan kita itu buat beli satu tas itu aja kita mesti puasa 10 bulan, gak makan. Buat beli satu tas itu yang dibawa sama pasangannya. Tapi korupsinya gila-gilaan. Coba tanya nih, mikir nggak, bingung nggak ini? Seharusnya cukup. Tapi kenapa kalau dibulat dia nggak cukup? Karena uang itu identik kebahagiaan, saya nggak mau kehilangan uang dan saya mau menambah uang karena pikirannya adalah menambah uang berarti menambah kebahagiaan. Padahal nggak begitu. Jadi ada sesuatu yang salah di program kepalanya. Dan jangan-jangan ada sesuatu yang salah juga di program kepala kita. Karena nggak benar begitu juga. Ketika kita terikat dengan sesuatu itu saya nggak bilang bahwa sesuatu itu nggak mendatangkan kesenangan ya. Sesuatu itu akan mendatangkan kesenangan, tetapi sesuatu itu juga akan mendatangkan insekuritas.
Karena kita kan takut kehilangan itu. Firman Tuhan ngomong begini, karena tadi kita kan mesti, ini kan firman Tuhan ya kan ya, penyaringnya. 1 Timotius ayat ke-10 bilang karena akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Bukan uangnya ya, tapi cinta akan uangnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kan aneh ya enggak? Ini orang yang memburu uang, mengejar uang itu, nih jangan-jangan berpandangannya persis seperti yang kita omongin, bahwa uang itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi justru mengakibatkan banyak duka gara-gara mengejar itu. Jadi memang ada yang keliru. Nih kalau kita punya pemikiran ini, kayaknya kita mesti rubah programnya. Di reset, apps-nya dihapus dulu. Salah nih aplikasinya. Programnya keliru. Lanjut ya, satu lagi nih, contoh yang mesti dipikirin ulang. Kebahagiaan itu di masa depan, bukan sekarang. Ini kebanyakan yang mikir begini, karena berpikir bahwa untuk saya bahagia, saya bisa bahagia, saya butuh A, B, C. Ada syaratnya, dan syaratnya itu harus terpenuhi. Baru saya bisa bahagia. Ini mungkin saya nggak tahu ya, ini ngasal nih ya, ini mohon maaf ya kalau saudara kerasa nih. Ini saya ngasal nih. Taruh saudara belum married. Ya. Terus saudara kepikiran, kayaknya kalau saya nikah, saya akan bahagia. Kan banyak yang kepikiran begini ya. Saya ngedapetin cowok yang ganteng gitu ya, pikirannya kayak Lee Min Ho gitu. Dapetin kayaknya happy banget ya, kayaknya semua di dunia itu jadi kelihatannya penuh dengan bunga mawar gitu, bunga melati, gitu ya. Bunga bangkai enggak. Kayaknya dalam pikiran kita tuh begitu masalahnya. Kayak pernikahan itu memecahkan semua permasalahan. Saya akan bahagia kalau andai kata syarat itu terpenuhi. Tapi coba yang udah nikah, coba saya tanya. Tuh kan ini ada ketawa tuh, iya enggak? Kadang-kadang dunia fantasinya enggak jadi kenyataan. Iya kan? Enggak seindah seperti yang dibayangkan. Jadi jangan salah loh, kebahagiaan itu gak perlu syarat sebenarnya. Firman Tuhan ngomongnya begini, firman Tuhan ngomongnya di Filipi 4 ayat ke-4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini ayat memang rada aneh, ada anehnya begini, ini kasih background sedikit ayatnya. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia lagi dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Kitab Filipi itu dikenal, temanya kitab Filipi itu adalah sukacita. Jadi kalau andai kata ditanya, Filipi itu sebenarnya kata kuncinya adalah sukacita. Ini lucu karena kitab ini ditulis oleh orang dalam penjara yang seharusnya butuh dihibur, bukan menghibur orang. Dan mengatakan kamu harus bersukacita. Seharusnya terbalik kali, orang luar yang mesti ngomong ke Paulus, kamu harus bersukacita walaupun kamu menderita. Tapi ini enggak, ini orang yang lagi menderita yang bilang kepada orang-orang, kamu harus bersukacita. Ini kan aneh, ini kan menandakan begini, saudara kalau andai kata kita di dalam Tuhan, seharusnya kita memang bersukacita, apapun kondisinya. Ada sesuatu yang dalam hubungan dengan Tuhan itu yang membuat kita bersukacita gitu. Bukan syarat A, B, C. Kalau andai kata saya ngedapetin ini, baru saya bisa bersukacita. Andai kata saya dapetin ini, baru saya bisa bersukacita. Kalau andai kata saya kaya, jadi seakan-akan sukacita itu ada di depan, jauh di mana asal syaratnya terpenuhi, baru saya bisa sukacita. Ini ada yang salah lagi programnya nih kalau andai kata begini, karena gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya gitu, kita punya pandangan, ini dua nih. Tapi kita punya pandangan-pandangan keliru yang mungkin lebih banyak dari ini gitu ya. Dan itu kita mesti jembrengin lagi tuh dengan firman Tuhan. Alkitab sebenarnya ngomong apa sih kalau andai kata begini? Apakah program saya ada yang keliru sebenarnya? Coba dilurusin gitu.
Ini kan berarti, ini mohon maaf, ini bukan berarti saya mengajari saudara jadi orang yang memberontak. Tapi ini berarti mempertanyakan semua yang pernah saudara terima, yang pernah saya terima. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Seharusnya beginikah? Yang kedua, sorry ya, saya agak cepat ya karena waktunya. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kita ngomongin soal mengasihi diri sendiri, berarti kita mesti ngereset apa yang ada dalam pikiran kita itu harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, karena banyak program-program yang ditanam dalam kehidupan kita yang bisa jadi keliru. Ya. Yang kedua, kasihlah sama manusia. Nah, ini masih berhubungan dengan program lagi nih. Program lagi nih. Nah, ini gini, kita ngelihat orang lain dan keadaan di sekitar kita bukan sebagaimana adanya mereka. Tapi sebagaimana adanya kita. Saya ulang nih ya, ini kata-katanya agak susah nih kayaknya nih. Kita melihat orang lain dan keadaan di sekitar kita bukan sebagaimana adanya mereka, tetapi sebagaimana adanya kita. Kok bisa begitu gitu ya? Maksudnya apa sih? Begini maksudnya, karena sekali lagi nih ya, di dalam otak kita, dalam pikiran kita itu ada programnya. Dan program di pikiran itu mengatur kondisi dan ekspektasi kita terhadap orang lain. Masih puyeng kayaknya. Ambil contoh ya, ambil contoh. Saya tanya nih sama saudara. Nih pikirin ya. Menurut saudara, sopan itu apa sih? Oh, ini baru nanya begini aja saya yakin jawabannya udah rada beragam. Ada yang seragam tapi udah mulai rada beragam. Tapi coba saya dalemin lagi. Ini ngomongin sopan ya, sekarang cabang dari sopan. Menurut saudara, makan yang sopan itu kayak gimana? Nah, kan kalau gini udah mulai beragam lagi, enggak? Ada yang bilang makan yang sopan itu harus pakai sendok dan garpu. Dan kalau andai kata makan, piringnya nggak boleh bunyi. Ketemu piring tuh nggak ada tuh makan kerentung. Ini makan apa masak nasi goreng? Kerentung gitu ya. Tuh ngambil makanan tuh nggak boleh tring gitu di piring, jangan sampai bunyi gitu. Itu sopan. Tapi ada yang nggak peduli kayak begitu, ya nggak? Mau keruntung kayak mau makan pakai cedokan kayak nggak jadi masalah ya. Santai-santai aja gitu. Ini beda tuh ya, ini aja udah beda nih, ini udah beda. Ambil contoh lagi nih ya. Dalam makan lagi lah contohnya, ya itu ya, ada orang yang makan tuh nggak boleh pakai tangan karena tangan itu kotor katanya. Jangan kata, semuanya makan pakai sendok garpu, tapi ada keluarga-keluarga, jangan kata pakai tangan, diraup aja nggak masalah. Ini beda loh, ini kita lagi ngomongin konteks sopan aja udah beda-beda. Lagi, pakaian sopan tuh apa sih? Tambahin ya, berbicara yang sopan itu kayak gimana sih? Ini berbicara yang sopan, ini saya perhatiin ya, beda generasi beda. Gen X, Gen Y, Gen X, Gen Z, Gen Alpha beda-beda. Kayak memang beda-beda gitu. Beda generasi aja beda. Gestur yang sopan tuh kayak gimana sih? Lihat nih ya, bahwa kita semua itu sebenarnya yang menentukan itu adalah jawaban kita beda-beda karena memang tergantung dari lingkungan kita. Didikan kita, keluarga kita, sukunya kita masuk. Ini kan problemnya begini, masalahnya adalah ketika kita menghakimi orang lain berdasarkan backgroundnya kita.
Ini ngomong mengasihi sama ya. Ketika kita menjatuhkan penilaian kepada orang lain, berdasarkan latar belakang dan background yang kita punya. Kita masing-masing punya didikan keluarga masalahnya. Punya didikan suku. Ini suku aja beda-beda. Ini bukan gimana nih ya. Tiap suku tuh punya kebiasaan unik dan asing. Jadi suku yang lain gitu. Di Indonesia nih unik banget ya karena kita beragam-ragam gitu. Tapi ketika saya sebagai, taruhlah saya turunan Chinese, lalu saya memandang gak sesuai dengan ekspektasi saya suku yang lain karena tidak sesuai dengan sopan santun yang diajarkan dari suku saya, lalu saya bilang, ini orang negatif, gak beres, gak bener. Padahal orang itu bertindak berdasarkan apa yang diajarkan oleh lingkungannya dia dan backgroundnya dia. Jadi siapa yang salah dong? Kalau kita begini, bagaimana kita bisa menerima orang lain? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Karena kita nggak belajar memahami, kan gitu kan. Orang itu bisa jadi nggak punya pilihan, karena dia diajarinnya begitu. Tapi kita menghakimi berdasarkan backgroundnya kita, latar belakang kita, didikan rumah tangga yang ada di keluarga kita. Saya sama istri itu kita unik memang. Kita dua-duanya anak pendeta. Cuma satu pendeta Kristen, satu lagi pendeta Konghucu. Tapi kita memang anak pendeta. Apakah saya gini, istri saya lagi kecilnya ya dia di keluarga ya memang Konghucu gitu. Saya dari kecil bisa dibilang gede di gereja. Papa saya megang gereja cabang, satu gereja cabang. Saya tiap minggu bisa 2-3 kali kebaktian. Gede di gereja saya. Lalu berdasarkan background saya, pengetahuan yang saya punya tentang Alkitab. Karena saya dididik seperti itu. Apakah saya bisa menghakimi istri saya yang backgroundnya Konghucu, lalu saya bilang gak alim. Ada kalanya orang gak punya pilihan loh. Karena dia dibesarkan begitu. Lalu kita menghakimi orang berdasarkan backgroundnya kita. Ini masalah gini ya. Program dalam pikiran kita itu memilihkan untuk kita itu mana yang layak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, berdasarkan apakah orang itu memenuhi standarnya kita, ekspektasinya kita. Saudara, ini yang jadi masalah sebenarnya di kalangan rumah tangga juga kan. Suami istri enggak, pertemanan, teman kantor. Yang jadi masalah gini adalah ketika kita menuntut, ketika kita maksa, ketika kita minta orang lain ngikutin standarnya kita, berdasarkan backgroundnya kita. Padahal orang itu beda-beda. Dan kalau ini dilanjutin, ini clash budaya. Saya bilang clash budayanya budaya-budaya personal ya maksudnya ya. Semakin besar perbedaan budayanya, semakin butuh effort sinkronisasinya. Dalam konteks ini, masuk akal yang dia omongin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong gini, waktu dia disalib, Tuhan Yesus berdoa, dan doanya gini, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, orang yang menyalibkan dia. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini seharusnya jadi doa kita juga. Apalagi kalau andai kata kita konflik sama orang.
Karena bisa jadi orang yang sebelah situ nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nggak sadar. Karena bisa jadi backgroundnya dia memang begitu. Dididik dengan cara itu. Dibentuk dengan cara begitu. Dan ketika kita marah kepada dia yang ya memang dia ada apa adanya begitu. Gitu. Semua orang bisa jadi buta. Saya pun bisa jadi buta. Karena saya bisa jadi melukai orang tanpa saya sadari. Karena saya dididik dengan cara yang berbeda dengan orang lain dan itu bersinggungan. Saya memahami sesuatu yang mungkin berbeda dari orang lain dan itu mungkin bersinggungan. Ya, bisa jadi saya buta. Saya menyakiti orang lain dan orang lain bisa jadi juga menyakiti saya hanya karena standar kita beda terhadap sesuatu. Karena background kita beda, kita terima hal yang berbeda. Oleh karena itu yuk kita belajar memaafkan. Ada satu perkataan yang baik yang mengatakan gini, to understand all is to forgive all. Belajar memahami itu dimulai dari belajar untuk memaafkan. Belajar untuk ngerti bahwa bisa jadi orang yang menyakiti saudara itu adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang gak ngerti. Doanya harus kayak Tuhan Yesus dan ngomong, Tuhan, saya mengampuni dia karena bisa jadi dia gak ngerti apa yang dia perbuat. Karena dia dibentuknya kayak gitu. Karena dia mengalami, gak tahu ya, traumatik dalam keluarga, pembentukan dalam keluarga yang membuat dia jadi seperti itu. Atau lingkungan yang membentuk dia jadi seperti itu. Saya memaafkan dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Karena memang kita beda-beda. Dan kita mesti belajar untuk memahami. Kita belajar untuk memaafkan. Ini sikap yang memang kita mesti sama-sama taruh dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu setiap kali kita mengalami konflik dengan orang lain, tanyain hal ini. Ada 3 hal ini ya. Ini pembelajaran buat kita. Yang pertama, mengapa saya marah? Kenapa saya tersinggung? Apa yang salah? Bukannya menyalahkan orangnya, kamu harus ngikutin standar saya. Tetapi coba lihat ke dalam diri kita sendiri dan lihat kenapa saya marah ya. Dia nyentil saya di bagian mana yang menyebabkan saya marah sebenarnya. Yang kedua gini, bisa jadi orang tersebut mengatakan sesuatu yang merujuk sesuatu dalam kehidupan kita yang sejauh ini kita hindari dan gak mau kita beresin. Kalau andai kata begitu, ya mungkin ini cara Tuhan kali supaya kita beresin masalahnya. Sesuatu dalam kehidupan kita itu. Jadi evaluasi buat kita yang dia lakukan, yang membuat kita tuh kesannya kayak gimana banget gitu. Karena bisa jadi gini, bisa jadi sesuatu yang menyinggung kita, ketika itu diperlakukan kepada orang lain, hasilnya beda. Orang lain bisa santai-santai aja, tapi kita marahnya bisa luar biasa. Yang ketiga gini, yang ketiga itu tanyain juga, program apa sih yang terinstal dalam pikiran saya yang membuat orang tersebut tuh gak nyampe ekspektasinya saya. Lalu tanyain program kita, ini perlu dirubah apa enggak? Program kitanya ya, dimulai dari program kitanya dulu. Jangan dikit-dikit nyerang orangnya dulu. Kita belajar mengasihi sesama dari mulai melihat dia apa adanya dulu. Dengan segala macam backgroundnya. Karena bisa jadi seseorang itu gak punya pilihan dalam hidupnya karena dia dididik dengan cara seperti itu. Yang terakhir, poin yang terakhir sebelum kita masuk ke perjamuan kudus. Yang terakhir adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hubungan dengan Tuhan. Setelah kita ngomongin soal masalah diri sendiri, ngomongin tentang masalah hubungan dengan orang lain, yang terakhir kita ngomongin soal masalah hubungan dengan Tuhan. Saudara, pesannya adalah
dalam masalah hubungan dengan Tuhan adalah kenalilah Tuhan dengan mengalaminya sendiri. Karena gini, ya ini nggak ada slide-nya nih. Saya, pengkhotbah, semua yang ada di mimbar ini hanya bisa menunjukkan jalannya kepada saudara. Tapi yang ngejalanin jalan itu harus saudara sendiri. Kita nggak bisa gendong. Hubungan dengan Tuhan itu nggak bisa didelegasiin. Ya kan ya. Ini kan karena gini ya, kita bisa transfer pengetahuan. Tapi kita nggak bisa transfer pengalaman. Nggak bisa transfer pengalaman. Ini contoh yang sederhana nih. Beberapa waktu yang lalu saya sempat jalan-jalan ke Kuningan. Setahun 2 tahun yang lalu dengan Pastor Marianto. Pastor Marianto nggak ada. Nah waktu itu kita di Kuningan kita cukup tinggi itu ya. Jadi kita menginap di satu penginapan yang cukup tinggi. Datarannya tinggi. Pada malam itu tuh, kita ngelihat itu kota Cirebon di bawah kita. Kota Kuningan, kota Cirebon di bawah kita. Wih keren banget nih. Keren banget. Nah ini kan gini ya, saya bisa ngomong sama saudara keren banget. Tapi saya gak bisa transfer apa yang saya rasa. Bagaimana wahnya, bagaimana ini kekaguman saya gak bisa transfer ke saudara, gak bisa. Ada keterbatasan komunikasi kita. Saya gak bisa transfer rasa kepada saudara gitu. Hubungan dengan Tuhan tuh juga modelnya kayak gitu. Kita tuh gak bisa transfer pengalaman, saudara mesti ngalamin sendiri. Kalau andai kata ada yang berdoa, Tuhan engkau adalah sahabat yang terbaik. Ya bagi orang itu, iya dia udah ngalamin sahabat terbaik. Tapi kan bisa gak incun gitu sama saudara apa ya. Gak kena sama saudara kalau andai kata saudara gak pernah ngalamin bahwa Tuhan itu adalah sahabat terbaik. Saudara mesti ngalamin sendiri untuk mengimani bahwa ya memang dia adalah sahabat terbaik. Ini sesuatu yang saudara mesti jalani sendiri, gak bisa diwakilin. Gak ada yang bisa gendong saudara ke situ. Oleh karena itu pengalaman dengan Tuhan gak bisa seminggu sekali datang ke gereja. Kejar coba pengalamannya. Saya gak bilang bahwa saudara gak harus baca firman Tuhan Alkitab, gak usah dengerin khotbah ya. Tetapi tambahkan dengan pengalaman saudara bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau enggak, cuma punya knowledge doang, tapi gak punya rasa. Gak punya pengalaman gitu. Itu hanya sekedar ilmu gitu. Karena pengalaman ini dan pengalaman kerohanian ini gak bisa Pastor Joy gotong saudara gitu. Gimana caranya? Kita cuma bisa menunjukkan jalan. Kalau dia kata kamu mau dekat sama Tuhan, jalannya ke situ. Tapi yang jalan ke situ mesti kaki saudara sendiri. Gak bisa diwakilin. Gak bisa diwakilin anak. Gak bisa diwakilin pasangan hidup. Saudara mesti jalan sendiri. Itu butuh effort sendiri. Kalau enggak, percuma. Karena ini masalah pribadi antara saudara dengan Tuhan. Kenali Tuhan dengan pengalaman sendiri. Enggak cuma ngedenger, oh Tuhan tuh begitu ya. Oh itu knowledge. Tapi enggak punya rasa. Enggak punya pengalaman. Jadi ketika kita ngomong soal masalah mencintai Tuhan, saya mengundang saudara untuk mengalaminya sendiri. Bukan dari apa kata orang. Ya, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima perjamuan kudus pada saat ini. Tapi sebelum menerima perjamuan kudus, tutup mata saudara, kita mau merenungkan terutama poin yang terakhir ya. Kita merenungkan poin yang terakhir dan pada saat ini jikalau ada di antara saudara yang ngerasa bahwa hubungan saudara dengan Tuhan itu gak bagus. Jauh kayaknya dan jarang-jarang gitu.
Kalau pada saat ini saudara tahu, saudara sadar bahwa hubungan dengan Tuhan ini seharusnya jadi prioritas dalam kehidupan saya. Karena betul, hubungan dengan Tuhan itu gak bisa diwakili. Kalau saudara ngerasa bahwa Tuhan, nih kayaknya saya mesti bertobat, saya mesti pindah alur, saya mesti ngerubah program dalam kepala saya, dan menjadikan engkau menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan saya. Kalau memang itu yang saudara inginkan. Kalau saudara ngerasa bahwa saudara mau melakukan itu, pada saat ini angkat tangan saudara dan bilangnya ke Tuhan, bukan ke saya sih. Angkat tangan saudara dan bilang ke Tuhan, Tuhan ini saya. Hadir di sini dan saya mau ngomong sama Tuhan, saya mau pegang komitmen, Tuhan saya mau bangun hubungan saya dengan Tuhan. Gak cuma sekedar hari Minggu datang ke gereja, tapi saya mau bangun hubungan saya pribadi, hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan, karena saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak Surgawi, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, dan pada saat ini mereka adalah orang-orang yang menyatakan, Tuhan, saya mau menaruh Tuhan menjadi prioritas waktu di dalam kehidupan saya. Saya mau mengubah mindset saya dan menempatkan Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan saya. Dan pada saat ini Bapak Surgawi, kami tahu bahwa kami banyak berbuat salah. Dalam kesibukan kami sehari-hari, dalam ketika kami mengerjakan pekerjaan kami seringkali melupakan Tuhan. Tapi pada saat ini, tolong kami, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang ada berserta bersama-sama dengan kami. Kami ingin menjalin hubungan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Surgawi, sekali lagi pakai kehidupan kami rindu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Rindu untuk merasakan hadirat-Mu, rindu untuk merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin, ya Allah, kami ingin dari waktu ke waktu hubungan kami dengan Engkau bertambah erat dari hari ke hari. Kami bersyukur sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang gak pernah ninggalin, walaupun banyak kali kami yang berjalan meninggalkan Engkau. Tapi pada saat ini kami ingin memulai sesuatu hal yang baru. Kami ingin menjalin hubungan yang baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Bapa Surga, sekali lagi, inilah kehidupan kami dan lihat kerinduan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.